Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu Guru, saya pada kesempatan kali ini ingin memberikan beberapa contoh terkait soal-soal pretest PPG yang akan Bapak Ibu hadapi. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu soal-soal pretest PPG terkhusus bagi guru BK atau bimbingan konseling. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal nomor 1. Peserta didik sekolah menengah berada pada masa remaja. Pada masa ini, perkembangan fisik berjalan sangat cepat, dengan ditandainya ciri-ciri primer dan sekunder. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri sekunder pada remaja adalah A. Menstruasi pada remaja wanita, B. Mimpi basah pada remaja laki-laki, C. Tumbuhnya jakun pada remaja laki-laki dan wanita, D. Perubahan suara menjadi semakin rendah besar pada remaja laki-laki. Jawabannya yang D, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 2. Tina merupakan siswa kelas 10 di SMA Melati jurusan IPA. Sebenarnya Tina lebih suka jurusan bahasa karena nanti Tina ingin menjadi seorang translator profesional dengan kemampuan yang dimiliki. Tina masuk jurusan IPA karena mengikuti saran orang tua dan tidak ingin mengecewakan orang tua. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Tina? A. Identity achievement, D. Identity diffusion, C. Identity foreclosure, D. Identity moratorium. Jawabannya yang C. Baik, lanjut Bapak Ibu. Soal nomor 3. Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral pada usia remaja masuk pada A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Konservasi, D. Pasca konvensional. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 4. Profil perkembangan agama peserta didik SME di bawah ini yang paling tepat adalah A. Mengenali eksistensi sifat kemurahan dan keadilan Tuhan mulai dipertanyakan secara kritis dan skeptis. B. Mulai menemukan pegangan hidup yang definitif. C. Percaya bahwa Tuhan itu ada tetapi tidak mau menjalankan perintahnya. D. Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas pertimbangan iman dan takwa. Jadi jawabannya yang A, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 5. Profil perkembangan intelektual SMA di bawah ini yang benar adalah A. Kecakapan dasar khusus atau bakat mulai menunjukkan kecenderungan lebih jelas. B. Kecakapan dasar umum atau general intelligence menjadi laju perkembangan yang terpesat. C. Sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal. D. Mampu membuat generalisasi yang lebih konklusi dan komprehensif. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 6. Pemahaman terhadap tugas-tugas perkembangan sangat berguna bagi perkembangan program BK karena A. Menjadi kriteria keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. B. Membantu dalam menemukan dan menentukan tujuan program BK. C. Menentukan kapan waktu upaya bimbingan dapat dilakukan. D. Semua jawaban benar. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 7. Kemampuan remaja dalam mengambil keputusan merubah sebuah hasil dari proses. A. Bersikap, B. Bertindak, C. Berpikir, D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 8. Peserta didik memperoleh pemaknaan internalisasi atas standar kompetensi yang harus dikuasai sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Pengertian internalisasi: tujuan, A. Pengenalan, B. Akomodasi, C. Tindakan, D. Berpikir. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 9. Riko merupakan remaja yang suka menolong temannya.
yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan kegiatan sosial. Pribadi Rico yang ramah, peduli membuat dia disukai teman-temannya. Apa yang dicerminkan oleh Rico dalam SKKPD merupakan capaian aspek perkembangan: A. Kematangan emosi, B. Kematangan intelektual, C. Landasan perilaku etis, D. Kesadaran tanggung jawab sosial. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 10. Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral pada usia remaja masuk pada tahap A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Konservasi, D. Pasca konvensional. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 11. Konseli memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseli juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseli memenuhi kebutuhannya, guru BK perlu melakukan asesmen kebutuhan. Guru BK dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam dua teknik, yaitu A. Tes dan observasi, B. Inventory dan skala psikologis, C. Tes dan non-tes, D. Tes psikologis dan non-tes. Jawabannya yang C. Lanjut, soal nomor 12. Memberikan informasi tentang efektivitas program sehingga dapat mengoptimalkan hasil, efisiensi, dan kualitas merupakan tujuan dilakukannya A. Evaluasi, B. Tes, C. Non-tes, D. Pengukuran. Jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 13. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Salah satu metode pengumpulan data. 2. Terstandar. 3. Alat ukur yang objektif. 4. Alat untuk menyimpulkan. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang tepat mengenai pengertian tes psikologis? Jawabannya yang C, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, langsung. Soal nomor 14, jenis tes inteligensi yang digunakan untuk mengukur anak usia 5-11 tahun adalah A. Tes the Standard Progressive Matrices atau SPM, B. Tes the Correct Progressive Matrices atau CPM, C. Tes the Advanced Progressive Matrices atau APM, D. Tes the Middle Progressive Matrices atau MPM. Jawabannya yang D. Lanjut, soal nomor 15. Tes inteligensi yang dikembangkan oleh David Wechsler digunakan untuk orang dewasa adalah A. Tes WIS, B. Tes CFIT, C. Tes SPM, D. Tes WAIS. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 16. Observasi tidak bisa melakukan observasi hanya secara tiba-tiba dan tanpa perencanaan yang jelas. Harus jelas apa tujuannya, bagaimana karakteristiknya, gejala-gejala apa saja yang perlu diamati, model pencatatannya, analisanya, dan pelaporan hasilnya. Oleh karena itu, observasi harus dilakukan secara A. Bertujuan dan tepat, B. Sistematis dan cermat, C. Sistematis dan bertujuan, D. Cermat dan tepat. Jawabannya yang C. Soal nomor 17. Observer bisa jadi tidak mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, sehingga perilaku yang nampak diharapkan wajar atau tidak dibuat-buat. Merupakan kelebihan dari observasi yang dilakukan secara A. Partisipan, B. Kuasai partisipan, C. Non-partisipan, D. Alami. Jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 18. Wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain. Maka wawancara berfungsi sebagai A. Metode pelengkap, B. Metode primer, C. Metode kriterium, D. Metode tersier. Jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 19.
Sosiometri ditujukan untuk meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini. A. Mengetahui popularitas seseorang dalam kelompok. B. Menyelidiki kesukaan seseorang. C. Menyelidiki perilaku anggota kelompok. D. Menyelidiki ada tidaknya sikap dalam kelompok. Jawabannya yang C. Soal nomor 20. Angket dan skala psikologis pada hakikatnya merupakan jenis instrumen yang berbeda, namun sering dianggap sama oleh sebagai orang. Perbedaan angket dan skala psikologis terletak pada A. Data yang diungkap angket berupa konstruk psikologis, sedangkan skala psikologis mengungkap data faktual. B. Hasil data angket perlu dilakukan uji realitas, sedangkan hasil data skala psikologis bisa langsung digunakan. C. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. D. Angket digunakan untuk mengukur aspek afektif, sedangkan skala psikologis digunakan untuk mengukur aspek kognitif. Jawabannya yang C. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja gambaran terkait soal-soal pretest PPG terkhusus untuk guru mapel PK atau bimbingan konseling. Semoga ini memberikan gambaran atau masukan agar nantinya Bapak Ibu dimudahkan dalam menjawab soal-soalnya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.